Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berundut TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tema kita masih yang sama, yaitu mengenai netralitas ASN dalam pemilu. Dengan narasumber kita ada Bapak Fahamsyah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dan juga ada Bapak Gunawan Suryadi selaku Kepala BKD Bengkulu. Kita akan berbincang kembali dengan Pak Gunawan terlebih dahulu nih, yang tadi terpotong dengan jeda iklan tentunya ya. Nah, kita kembali ke Pak Gunawan nih. Tadi sudah pertanyaannya sudah saya sampaikan ke Bapak tentunya. Sekarang mungkin ada jawaban yang bisa dijawab tentang ASN yang tadi. Memang ASN ini harus seperti apa sikapnya untuk apabila ada penekanan dari atasan, mungkin apakah beliau harus yang namanya tetap melanjutkan hal tersebut atau melaporkan kemana gitu Pak, boleh dijelaskan? Ya, artinya kita sebagai ASN ya, artinya dalam sebuah organisasi itu kan. Nah, ketika hal ini terjadi pada lingkungan kerja kita, artinya kan kembali ke ASN itu sendiri harus berpendirian. Artinya seorang ASN itu kan sudah kata kunci ya, netralitas. Artinya dia bisa menyikapi dengan, artinya sudah menyikapi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak wajib dilakukan. Nah, ketika pimpinan memerintahkan sesuatu ini ada katakanlah kategori pelanggaran mengakibatkan tidak netralitas, artinya ini ASN itu harus bersikap. Bersikap artinya tidak artinya walaupun kita sebagai staf tidak ikut serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan ketika ini dianggap melakukan pelanggaran terhadap netralitas kita pelaksanaan pemilu yang akan datang. Ini yang harus dilakukan. Baik, tapi si bawa malakama juga ya Pak ya. Takutnya. Baik, untuk Bawaslu sendiri mungkin gimana menyikapinya Pak Fahamsyah apabila ada kasus seperti itu? Jadi kan memang ini satu yang rawan lah di dalam dunia birokrasi ya, berkaitan dengan ketika ada tekanan dari atasan berkaitan dengan dukung-mendukung. Bagaimana seorang bawahan, kan di dalam mekanisme ASN kan sudah ada etik ya, kode etiknya ada. Sebagai ASN kan punya diikat dalam mekanisme kode etik ASN. Kemudian asasnya harus profesional, harus netral, harus tidak partisan, dan lain-lain lah begitu. Nah, kita kan kalau Bawaslu tentu terus-menerus melakukan edukasi ya, melakukan sosialisasi agar kawan-kawan ASN juga melek politik bahwa ini menyalahi loh aturan, ini menyalahi regulasi, bisa mengganggu netralitas. Nah, kalau terjadi sedemikian rupa, apa sikap yang harus dilakukan? Pertama, seorang ASN harus teguh dengan regulasi yang ada. Tidak boleh kemudian dia terbawa-bawa arus lah begini begitu. Toh nanti milihnya juga di TPS, orang tidak tahu juga kan. Iya, benar. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya sebenarnya mereka cukup dilindungi oleh undang-undang, kecuali kalau memilih itu memberikannya terbuka, misalkan diomongkan, kan tidak. Mekanisme pemilu kan sudah sedemikian rupa didesain agar semua warga negara hak pilihnya itu terlindungi. Sehingga kemudian harusnya udah tahu nih, jadi ASN ya harus netral-netralnya. Ya kalau kemudian ada gimmick politik, tekanan politik, nah disitulah jati diri seorang ASN diuji ya, begitulah kira-kira diuji. Kira-kira masih bertahan pada integritasnya sebagai seorang ASN atau tidak. Termasuk kita semua. Kan begitu. Penyelenggara juga begitu. Gak boleh berpihak. Nah, kalau dia kemudian berpihak berarti integritasnya bermasalah. Diragukan. Nah, kalau ASN ikut kampanye, nah ini masuk ke pelanggaran seperti apa? Apakah ringan, berat atau sedang Pak? Dari Bawaslu mungkin sebelum kita ke BKD. Sebenarnya gini, kalau Bawaslu itu kan tidak kemudian mempanis ini berat atau ringan atau sedang. Yang jelas kalau kemudian seorang ASN itu terpenuhi unsur dalam konteks pelanggaran, maka kemudian kami memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, misalkan KSN. Jadi Komisi Aparatur Negara yang mengatur tentang kode etik di situ. Ini terpenuhi atau tidak, ini besar atau kecil, ini pelanggaran berat atau kecil, itu lembaga terkait yang kemudian memberikan keputusan. Tapi bagi kami kalau dia kemudian like, komen, kemudian berpihak kepada salah satu partai atau kepada calon capres-cawapres tertentu,
maka kemudian oh ini memenuhi unsur melanggar, begitu. Maka yang memutuskan adalah pihak terkait. Oke. Kecuali kalau di penyelenggara kita misalkan terbukti dia berpihak, kita juga punya lembaga penyelenggara pemilu yang ngurusi kode etik ya, ada DKPP namanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bisa dilaporkan ke DKPP, kemudian DKPP lah yang akan menyidangkan. Kalau dia terpenuhi unsurnya bersalah, kesalahan itu berat, bisa kemudian ada surat peringatan keras, kemudian ada pemberhentian tetap. Oke. Nah begitu. Kalau bertahap kemudian, ya? Iya bertahap. Nah kalau di KSN ya pihak terkait yang bisa menjawab, kita nggak punya kewenangan untuk itu. Oke, baik, kita ke Pak Gunawan nih. Nah kalau dibilang tadi bahwa ASN itu kalau like, komen lain sebagainya itu kan mendapatkan beberapa sanksi yang diberikan tentunya. Nah untuk kampanye secara langsung mungkin ini Pak, mengkampanyekan secara langsung calon pasangan pemilu, baik itu capres atau DPRD RI atau lain sebagainya yang akan kita lalui nanti di 2024, apakah sanksi yang diberikan kepada ASN tersebut untuk ringan, berat atau seperti apa? Ya ini apa yang disampaikan rekan dari Bawaslu pada intinya kan sama. Artinya ketika diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, ini tentu kan ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui dulu. Artinya tidak serta-merta ini dijatuhkan hukuman ringan atau hukuman berat. Ini mekanisme prosesnya kan ada. Artinya kan dari pihak Bawaslu tentu apa yang disampaikan tadi merekomendasi ke pihak KSN. Nah itu pihak KSN juga membutuhkan klarifikasi akan laporan daripada dugaan pelanggaran ini. Nah nanti ketika sudah diklarifikasi, didukung oleh OPD-OPD yang terkait dalam hal ini, nah nanti KSN akan memberikan semacam rekomendasi. Nah, sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, ketika ini rekomendasi sudah dikeluarkan dan ditujukan kepada PPK dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, ini akan dieksekusi dalam bentuk dan jenis apa sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh pihak KSN. Karena KSN lah yang katakanlah untuk memberikan rekomendasi. Dan dalam bentuk pengawasan terhadap ASN itu ada dua, ada pihak dari KSN dan ada pihak dari BKN, ini terdiri dari kan deputi pengawasan dan pengendalian juga. Ini akan di tahapan yang akan dilakukan. Oke, jadi bertahap juga ya Pak ya. Juga. Dan juga pastinya prosesnya cukup lama. Untuk menentukan kesalahan dari ASN ini seperti apa ya. Nah, ASN sendiri bisa berpolitik Pak atau tidak? Kalau ASN sendiri tidak boleh untuk berpolitik atau masuk salah satu partai politik, tidak boleh. Ya, kenapa kan kita kan ketahui sendiri kan, andai pun misalnya ASN itu memilih untuk mencalonkan diri, artinya yang bersangkutan itu harus memilih, artinya kan dia bisa mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri ataupun melakukan pensiun dini. Nah, tapi pensiun dini juga ada aturan tersendiri, artinya usia 50 dan masa kerja 20. Ketika ini sudah dipenuhi, ini bisa dipertimbangkan untuk pensiun dini. Nah, begitu juga ingin mencalonkan sebagai calon kada kepala daerah, artinya ASN itu harus mengundurkan diri dulu, baru bisa terjun ke dunia politik. Seperti itu. Baik. Nah kita ke Pak Hamsyah nih. Untuk ASN ini sendiri pertanyaan yang sama, apakah ASN boleh berpolitik Pak? Itu alasannya kenapa tidak boleh dan kenapa gitu? Pertama, kalau berpolitik kan yang tidak boleh itu berpolitik praktis. Jadi tidak boleh menjadi anggota partai politik. Kemudian kalau dia mendukung tidak boleh ditunjukkan kepada halayak lah, kepada publik. Pokoknya ya dia punya dukungan politik tertentu dibuktikan di TPS. Sikap-sikap yang lain karena dibingkai oleh ASN maka dia tidak boleh. Nah, kenapa kok ASN tidak boleh? Karena memang regulasinya tidak membolehkan begitu. Andaikan regulasi membolehkan kan tentu boleh. Tapi undang-undang nggak boleh bahwa ASN harus netral dan lain-lain. Mungkin ya kalau seandainya diberikan ruang ASN itu boleh, justru akan mengancam birokrasi kita. Secara bernegara kan berbahaya. Kalau kemudian dibolehkan Pak, nanti PNS ASN akan terbelah. Dia dukung-mendukung, karena apalagi kalau pemilihan kepala daerah lah misalkan nanti ada calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, otomatis instrumen dia sebagai birokrasi kan akan terpecah-pecah Pak, sehingga kemudian sibuk ngurusi kampanye, tidak ngurusi pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat. Nah ini yang mungkin dikhawatirkan. Terus kalau nyambung dengan yang disampaikan kepada pertanyaan kepada BKD ya, bahwa
apa sanksinya ya, salah satu sanksi yang diberikan kalau dia terbukti misalkan double, selain dia ASN dia ternyata anggota partai politik, bisa dibuktikan di dalam mekanisme KSN misalkan, rekomendasinya pasti diberhentikan. Oke. Nah, diberhentikan itu kan ada dua, bisa diberhentikan dengan hormat, bisa diberhentikan tidak hormat. Kalau yang partisan itu bisa dipastikan diberhentikan tidak hormat. Tapi kalau dia misalkan melakukan karena dia mau mencalon kepala daerah, kemudian dia mengajukan cuti atau mengajukan pemberhentian lah, pemberhentian sementara atau pensiun dini, biasanya itu diberikan pemberhentian dengan hormat. Karena saya waktu itu di kabupaten kota juga ngurusi beberapa ASN yang mengundurkan diri untuk mencalon menjadi kepala daerah. Akhirnya di dalam surat keputusan Menpan RB di BKN itu juga tersebut di SK-nya itu bahwa dia diberhentikan dengan hormat. Tetapi waktu itu masih ada yang mengganjal kalau saya lihat, tidak diberikan hak pensiun. Nah itu mungkin agak berat juga itu ya. Harusnya dia sudah diberikan hak pensiun. Oke. Nah, itu ya. Tapi kalau diberikan pensiunnya berarti dia diberhentikan secara hormat. Ya walaupun tidak diberikan hak pensiun, biasanya kalau dia belum terpenuhi 20 tahun ya Pak ya. Iya, 50-20. Pensiun dininya belum, dia diberhentikan dengan hormat tapi tidak punya hak pensiun. Tapi kalau mungkin masa kerjanya sudah terpenuhi, dia diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak pensiun. Oke, baik. Hanya harus hati-hati di situ kan. Jadi ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ya Pak. Baik, kalau gitu pemirsa kita akan jeda iklan kembali, tentunya tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.